Sejumlah lembaga survei meramal Recep Tayyip Erdogan bakal langsung kalah dalam satu putaran Pilpres Turki 2023. Namun, hasil perhitungan suara pada 15 Mei 2023 menyatakan sang petahana mendapatkan sekitar 49,5% suara di Turki. Nyaris menyentuh ambang batas untuk menang satu putaran loh. Terus kenapa ya sejumlah lembaga survei gagal memprediksi hasil Pilpres Turki kali ini? Pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, curiga masih banyak pendukung Erdogan yang tidak tercover dalam survei. Misalnya, para pendukung loyal Erdogan yang memang berada di wilayah pedalaman. Apalagi upaya Erdogan selama 20 tahun berkuasa di Turki sudah menjadi kekuatan tersendiri. Sedangkan survei memang sangat bergantung pada waktu, lokasi, dan kejujuran dari para respondennya. Nah, ada 5 hal yang bisa membuat hasil survei jadi nggak akurat nih. Pertama, soal metode sampling. Apakah sampel sudah mewakili populasi dengan baik atau belum? Kedua, bias dari responden. Terkadang hasil survei tidak mewakili preferensi seluruh populasi. Soalnya ada kelompok yang mau partisipasi dalam survei dan ada juga yang enggak. Selanjutnya, karena ada perubahan opini dari para pemilih di periode survei sampai pemilu, terutama dengan adanya kampanye dan informasi tambahan lainnya. Kemudian soal partisipasi pemilih yang mungkin tidak semua responden akan benar-benar memberikan suara dalam pemilu. Terakhir, karena ada margin of error yang menjadi indikasi sejauh mana perbedaan hasil survei dan keadaan sebenarnya di sebuah populasi. Menurut pejabat lembaga survei MAK, Mehmet Ali Kulat, gempa besar di Turki dan bulan Ramadan juga membuat para lembaga kesulitan menggelar survei. Nah, sebelum pemilu putaran pertama berlangsung, Presiden Erdogan sempat murka loh sama negara-negara barat. Mau tahu nggak kenapa? Karena beberapa media menerbitkan majalah yang menurut Erdogan tajuknya dapat mempengaruhi opini masyarakat Turki. Berdasarkan jurnal Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia tahun 2020 dari KPU RI, hasil survei memang cukup mempengaruhi para pemilih pemula. Tapi, terlepas dari gonjang-ganjing hasil pemilu putaran pertama, publik Turki sendiri sedang berjuang di tengah krisis ekonomi. Sejak akhir pemilu 2018, inflasi Turki konsisten berada di angka 2 digit. Kemudian pada 2021 mata uang Turki, lira, kehilangan nilainya sampai sebesar 44%. Pada 2022 inflasinya sebanyak 30% dan total sejak periode kedua Erdogan menjabat, nilai lira hilang sebanyak 76%. Dukungan terhadap Erdogan semakin menurun, bukan hanya karena inflasi, tapi juga penanganan pemerintah saat gempa dahsyat pada Februari 2023 lalu dinilai lambat. 50.000 warga kehilangan tempat tinggal. Di tengah krisis ini, Kılıçdaroğlu datang. Kılıçdaroğlu satu-satunya kandidat yang diusung oleh koalisi 6 partai oposisi. Mereka bermimpi dapat mengembalikan sistem pemerintahan Turki kembali ke parlementer. Pemilu 2023 ini juga akan menjadi penentu arah Turki sebagai sekutu NATO. Sebab Kılıçdaroğlu ingin Turki kembali ke pro-barat. Pemilu Turki putaran kedua akan dilaksanakan pada 28 Mei mendatang. Akankah Erdogan berhasil mempertahankan kekuasaannya di Turki?